Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video pembahasan chapter 227, Abdikos berteori kalau penyusutan domain Gojo akan berefek pada dua hal, yaitu penyusutan barir di luar dari yang semula seukuran 12,5 hektar menjadi hanya seukuran bola air, dimana ini berfungsi untuk menggencet domain Sukuna atau efek di dalam, seperti menyusutkan imajinasi alam semesta dari Infinity Void untuk memaksa Sukuna terkena domain Gojo. Abdikos senang sekali karena semakin lama komen video Abdikos diisi oleh fans Gojo dan fans Sukuna yang dewasa. Dan ya, ada satu komen menarik yang sudah Abdikos pin di video pembahasan spoiler chapter 227. Komennya memang agak panjang, tapi untuk menghargai komen tersebut akan Abdikos bacakan secara lengkap. Dari Fortune Official, entah kenapa gua jadi kepikiran kalau ternyata alasan belasan penyihir kuat mengamati pertarungan Gojo versus Sukuna. Mereka bukan berniat untuk menggantikan Gojo karena mereka merasa Gojo tak mungkin kalah. Begitu pula saat Gojo terkena domain, alasan mereka tetap menunggu bukan karena tidak bisa membantu, tapi karena perintah Gojo. Gojo sebagai kepala keluarga harusnya tahu teknik andalan dari rival klan Zenin, yaitu 10 bayangan. Nah, di sini Gojo memberi arahan pada para penyihir yang nonton untuk menunggu dan bersabar sampai saat dimana Sukuna mengeluarkan Ten Shadows. Nah, saat itu terjadi, barulah para penyihir bertindak sebagai support. Ada banyak di sana yang bisa melawan Ten Shadows. Maki versus Mahoraga, fisik Maki lebih kuat dari Itadori saat ini. Choso versus Madoka, daya hancur racun Choso itu sangat amat korosif. Kasimo juga ada, belum lagi Hakari. Kita juga nggak tahu kenapa Yuta masih di situ. Ada 3 penyihir kelas 1 juga kan. Lagian nggak semua Ten Shadows itu overpower. Anjing dewa aja masih bisa kalah dari kutukan. Seharusnya dia juga bisa kalah yang notabene kelasnya lebih kuat dari kutukan tingkatannya. Abdikos sendiri cukup sepakat dengan pemikiran di teman kos tersebut, yaitu nantinya Sukuna akan menggunakan Ten Shadows dan mungkin saat itulah para penyihir maju untuk mengeroyok Sukuna. Tapi jangan lupakan kalau keberadaan Uraume dan Kenjaku masih misterius hingga saat ini, dan komen tersebut tidak menjawab judul video ini, yaitu apakah Sukuna bisa selamat dari pemadatan domain Unlimited Void Gojo. Yap, untuk menjawab hal ini kita perlu tahu apa itu domain Unlimited Void dan apa efeknya jika sampai terkena domain ini. Domain Unlimited Void adalah domain yang memungkinkan penggunanya untuk mentransfer miliaran informasi ke pikiran seseorang dalam satu waktu. Saking banyaknya informasi yang ditransfer, sampai-sampai target yang terkena domain ini tidak bisa bergerak karena berusaha mencerna semua informasi yang dipaksa masuk ke pikiran target. Nanami mengatakan kalau Unlimited Void memberikan Gojo kemenangan hampir mutlak, alias potensi Gojo menang jika sampai targetnya terkena domain ini adalah 99%. Kalau bingung bagaimana orang mencerna informasi di Unlimited Void Gojo, GG Akutami pernah menjelaskan dengan perumpamaan apel gorila trumpet. Yap, jika informasi tersebut diberikan secara satu persatu, maka seseorang akan dengan mudah bisa menebaknya. Misalnya apel dulu, baru gorila, baru trumpet. Tapi lain halnya kalau 3 informasi tersebut diberikan langsung secara bersamaan, maka orang tersebut pasti kelabakan karena dari 3 benda tersebut jawabannya bisa 6 macam, yaitu apel gorila trumpet, gorila trumpet apel, trumpet gorila apel, apel trumpet gorila, gorila apel trumpet, dan trumpet apel gorila. Yap, itu baru informasi dari 3 benda. Bagaimana kalau informasi dari miliaran benda? Tidak salah kalau Nanami mengatakan Gojo punya rate menang hampir mutlak, yaitu 99% jika sampai targetnya bisa terkena domain Unlimited Void. Bahkan 0,2 detik dari Unlimited Void memberikan informasi yang setara setengah tahun, membuat orang biasa yang terkena koma hampir 2 bulan. Gimana? Ngeri banget bukan? Yap, sekarang kita masuk ke inti video ini. Apakah Sukuna bisa selamat dari situasi di akhir chapter 227? Jawaban Abdikos bisa, tapi meskipun Abdikos menjawab bisa, tapi ini hanyalah teori dari teori, yaitu teori Abdikos untuk menjawab teori yang mungkin terjadi di chapter 228 nantinya tentang efek dari pemadatan domain Gojo. Jadi santai saja menanggapinya. Yuk kita mulai, check it bro. Pertama, cara Sukuna selamat dari gencetan domain Gojo dilihat dari sisi luar, seperti yang Abdikos jelaskan di teori. Kalau dilihat dari sisi luar, pemadatan domain Gojo kemungkinan untuk menggencet domain Sukuna dari luar. Bahkan kalau kita perhatikan dari gambaran sebelum dan sesudah ini, sepertinya domain Sukuna memang sudah tergencet alias menghilang, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam karena memang
Di dalam barir domain menutup selalu terlihat rahasia dan misterius sampai seseorang berhasil menjebolnya dari luar. Yap, bisakah Sukuna selamat dari gencetan domain Gojo dilihat dari sisi luar? Teori Abdikos bisa, yaitu dengan Ten Shadows, atau lebih tepatnya dengan domain dari Ten Shadows, yaitu Chimera Shadow Garden. Yap, domain Chimera Shadow Garden bersifat cair di mana Sukuna bisa masuk atau tenggelam ke dalam domain tersebut. Megumi sendiri pernah menembus domain Dagon menggunakan Chimera Shadow Garden, walaupun saat itu kasusnya Megumi menembus dari luar. Tapi dari dalam pun Megumi masih bisa mempertahankan domainnya untuk melubangi domain Dagon. Yap, kemungkinan cara ini juga bisa dilakukan Sukuna, yaitu melubangi domain Gojo, karena Unlimited Void dan Sweeping Horizon sama-sama punya imajinasi domain super luas yang di luar nalar. Kedua, cara Sukuna selamat dari gencatan domain Gojo dilihat dari sisi dalam. Yap, seperti yang Abdikos jelaskan di teori, kalau dilihat dari sisi dalam pemadatan domain Gojo akan terlihat seperti dia memadatkan gambaran alam semesta yang ada di Unlimited Void. Ini akan bisa menyerang domain Sukuna atau justru memaksa Sukuna untuk terkena domain Unlimited Void Gojo. Yap, bisakah Sukuna selamat dari gencetan domain padat Gojo jika dilihat dari sisi dalam? Teori Abdikos bisa, walaupun Nanami bilang kalau rate kemenangan Gojo adalah hampir mutlak jika sampai domainnya mengenai target. Tapi Abdikos punya teori kalau Sukuna juga punya beberapa trik yang mungkin berguna untuk selamat dari domain Gojo. Yang pertama adalah menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam domain Chimera Shadow Garden. Ini untuk antisipasi jika Sukuna ternyata tidak bisa menembus domain Gojo dari dalam karena terlalu padat. Jadi Sukuna bisa sembunyi di dalam Chimera Shadow Garden. Yang kedua adalah mengeluarkan semua Shikigami-nya untuk melawan Gojo atau untuk menyadarkan Sukuna dari Unlimited Void, mengingat kita tidak tahu apakah Shikigami juga bisa terkena efek dari Unlimited Void karena keberadaan mereka hanyalah untuk menuruti pengguna Ten Shadows. Atau cara yang ketiga, memaksa Megumi yang sedang tenggelam di alam jiwa untuk bangun, dimana akhirnya Megumi lah yang akan terkena domain Gojo, bukan Sukuna. Nah, untuk kasus yang ketiga ini Abdikos punya teori yang lebih menarik lagi, yang mungkin agak berhubungan dengan komen teman kos sebelumnya, yaitu bagaimana kalau Sukuna beneran terkena domain Gojo, alias dia ada di posisi sedang mencerna miliaran informasi yang ditransfer ke pikirannya. Yap, dari sini ada dua kemungkinan. Pertama, Kenjaku atau Uraume bisa mengintervensi pertarungan untuk menyelamatkan Sukuna. Atau yang kedua, Gojo bisa membawa Sukuna yang koma karena domain Unlimited Void untuk berikutnya mencari cara bagaimana menyelamatkan jiwa Megumi dari Sukuna yang sedang koma. Yap, Abdikos yakin Gojo tidak akan tega menghabisi tubuh Megumi, tapi membuatnya koma dengan Unlimited Void adalah sesuatu yang berbeda. Setelah koma, Gojo dan para penyihir bisa mencari cara bagaimana mengeluarkan Megumi yang masih terjebak di alam jiwanya sendiri. Kalau ini yang terjadi, maka siap-siap fans Sukuna akan sedikit bersedih karena Sukuna akan kalah dari Gojo dalam keadaan koma untuk plot penyelamatan Megumi. Ingat ya, dalam keadaan koma, bukan mati. Yap, kira-kira teori mana yang akan terjadi? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.